Oke, selamat siang guys semuanya yang ada di tanah air semuanya. Nama saya Agung Maki. Oke, jadi hari ini saya akan berbicara sedikit tentang bagaimana pariwisata ya yang ada di Indonesia, terutama khususnya di Bali. Jadi sebelumnya saya harap bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, mungkin bisa subscribe di sini, di bawah sini ya, untuk mengembangkan channel saya untuk demi kedepannya. Oke, kita lanjutkan. Let's go. Oke, jadi sekarang kita ngomongin mengenai tentang pariwisata ya, yang khususnya untuk di Bali. Jadi menurut saya sekarang karena masa pandemi COVID ya, COVID-19 yang kalian semua udah tahu semua itu, sekarang itu di Bali khususnya untuk di pariwisata. Kebetulan karena saya dulu sebelumnya kerja di travel agent khusus untuk Jepang pariwisata, itu jadi dari bulan April itu destinasi tamu yang datang dari Jepang itu ke Indonesia ya, ke Bali itu sangat drastis menurun ya. Sedangkan yang seperti kita ketahui semua bahwa angka COVID di Indonesia itu sangat tinggi ya. Jadi dari bulan April itu sampai sekarang itu terus dia meningkat. Nah, sedangkan kalau di negara lain juga itu ada juga beberapa yang masih standar begini ya, ada juga yang sudah turun. Tapi pada dasarnya di seluruh dunia itu masih sangat berhati-hati dengan masalah COVID ini. Nah, karena dengan adanya COVID ini sekarang, terutama di Indonesia ya, di Bali khususnya, itu karena di Bali itu ya seperti yang semua kita ketahui, itu kan namanya Bali itu adalah bisa dikatakan salah satu destinasi yang sangat populer di Indonesia. Nah, jadi kalau kayak di Bali ini kan banyak ada hotel, restoran ya. Jadi kayak cafe ya, atau travel agent dan segala macam lah semuanya itu. Nah, jadi bisa dikatakan semua itu karena hotel pun nggak ada tamu. Jadi sekarang harga hotel itu sangat murah. Contoh aja kayak di Kuta gitu misalnya ya, di pantai Kuta yang mungkin sangat terkenal itu ya, yang dengan pantainya, dengan keindahan pantai yang sangat didominasi, sangat diminati sama orang lokal. Harga yang tadinya 1 juta bisa itu dengan harga 500.000, 300.000, sangat-sangat rendah ya. Apalagi kayak di Nusa Dua, itu yang bagian dari selatan ya. Jadi bisa dikatakan bagian hotel yang sangat istimewa, dengan harga yang per malam yang 3 juta bisa dengan harga 1 juta per malam. Bayangkan. Nah, seperti itulah sekarang ya. Jadi kalau tidak seperti itu, terutama untuk hotel, itu biaya operasional, biaya yang lain-lain itu tidak bisa tercover. Nah, jadi kalau hotel sendiri itu banyak yang meng-PHK karyawannya. Jadi ada juga sih beberapa hotel yang masih tetap menggunakan karyawan tersebut ya. Jadi karyawan kontrak sama karyawan tetap. Jadi kalau karyawan kontrak itu kalau udah habis kontrak udah langsung di-cut gitu loh ya. Kalau karyawan staff ya, pegawai tetap, itu biasanya sih yang saya tahu sendiri itu ada pengurangan gaji ya. Pengurangan gaji tetap UMK mungkin, tapi yang namanya service itu sudah tidak ada lagi, karena mau nggak mau karena tamunya nggak ada. Nah, ditambah sama mungkin biaya transport ya, maksudnya uang transport sama uang makan mungkin tetap jalan. Dan itu pun karena di hotel ya. Kalau di Bali karena kapasitasnya besar, kamarnya banyak, sedangkan biaya operasional pun juga banyak, karena itu ada listrik, biaya ya listrik, pokoknya apalah segala macam itu biaya operasionalnya. Otomatis ya ada namanya, walaupun juga pegawai tetap itu mengurangi beberapa pegawai. Nah, terus kita ngomong tentang restoran. Nah, di restoran pun juga sama demikian rupa. Karena kalau di restoran pun juga karena operasionalnya sangat tinggi ya, terutama untuk di biaya listrik, penyimpanan makanan, minuman ya, itu kan banyak itu juga ada. Nah, jadi otomatis ya karena tamu nggak ada ya, otomatis ya bisa dibilangin itu mengurangi cost, mengurangi biaya operasional. Jadi itu sangat-sangat sekali itu berpengaruh sama restoran sendiri, pegawai dan segala macam. Ya, jadi di restoran juga sama, restoran kafe juga sama. Itu ya mengurangi karyawan dan sebisa mungkin menekan biaya. Nah, terus kayak seperti yang di Bali itu kan sekarang ada travel agent. Nah, travel agent yang kan seperti yang Anda ketahui itu ya, dari travel agent khusus untuk lokal, untuk internasional gitu ya. Nah, saya sebelumnya emang kerja di travel Jepang itu di 2 perusahaan. Ya kurang lebih itu kalau di total kurang lebih 10 tahun. Nah, sekarang travel agent juga susah
Kenapa susah? Ya, kenapa susah? Ya karena nggak ada tamu dari luar, khusus untuk travel agent untuk dari internasional. Nah, jadi di sini rata-rata perusahaan banyak yang PHK, atau dalam artian di sini kalau bisa dikatakan seperti dirumahkan. Jadi dirumahkan ya seperti Anda ketahui, kalau dirumahkan itu adalah ya tanpa digaji. Ya, ada juga beberapa perusahaan yang memberikan PHK tapi dikasih pesangon. Ya, tapi kalau misalkan kalau di PHK kan sekarang kasihan, ya kan? Kasihan dalam artian perusahaan yang kasihan pertama. Karena apa? Karena harus membayar pesangon. Yang kedua, karyawan akan mengundurkan diri dan tidak membayar pesangon. Nah, hal seperti itu yang sekarang terjadi. Nah, sekarang di travel agent sendiri itu kan tidak mungkin, ya kan? Berdiri sendiri. Dalam artian berdiri sendiri itu adalah bukannya ada karyawan aja. Itu ada karyawan, ada sopir, ya, ada sopir, udah gitu ada juga guide. Nah, sekarang pengalaman di tempat saya kerja itu di travel agent khususnya Jepang. Nah, itu kalau khusus untuk guide-nya sendiri, ya, karena guide-nya kita di sini sistemnya bukan pegawai tetap, freelance tetap namanya. Jadi yang dimaksud dengan freelance tetap itu adalah guide itu tetap dia bekerja di satu perusahaan, tidak boleh kerja di tempat lain. Nah, jadi kalau kerja dia baru dapat fee. Nah, contoh, misalkan kalau waktu ke airport nih, jemput tamu dengan jumlah 1-3 orang dengan kawasan hotel di Kuta gitu misalnya. Itu biasanya sih ya rata-rata kalau di travel agent sih ya mungkin tiap travel emang beda-beda. Jadi mungkin dapatnya sekitar 75.000 untuk sekali jalan. Nah, itu udah termasuk uang bensin, uang makanan segala macam. Misalkan kalau untuk tour, misalkan kalau one day trip ya. One day trip tuh tour 1 hari. Kalau tur hari 1 hari ya mungkin udah dapat ya 150.000 gitu kan. Tapi kan makan itu udah ditanggung di restoran yang sudah kita tentukan gitu. Ya seperti itulah. Nah, tapi karena sekarang masalah pandemi Covid seperti ini, otomatis ya guide-guide pun juga karena nggak ada kerjaan. Jadi yang saya tahu banyak kebetulan teman-teman guide kita kebanyakan pulang kampung ya, pulang desa. Itu mungkin ada beberapa yang masih punya sawah, beberapa punya ladang, dan dia bercocok tanam, dan tetap juga bagaimana caranya untuk menghidupi diri kita sendiri dan menghidupi keluarga. Nah, terus kalau untuk pegawai sendiri, pegawai sendiri yang statusnya dirumahkan. Nah, ini ada 2 alternatif ya. Dia akan mencari pekerjaan lain, atau sekarang yang lagi berbondong-bondong itu adalah menarik BPJS ketenaga kerjaan ya, yang dibilang JHT tahunan. Nah, jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua ini ya, mungkin teman-teman di sini juga sudah tahu semua. Itu kan biasanya setiap pekerja itu perusahaan wajib itu yang punya jaminan hari tua. Nah, karena sekarang sudah tidak ada yang bisa dibayarkan dan karena perusahaan tidak bisa menggaji, otomatis uang itu akan bisa ditarik. Nah, cuman di sini permasalahannya satu, untuk menarik JHT itu sangat-sangat sulit. Dalam artian kenapa sangat sulit? Karena dalam masa pandemi seperti ini sekarang yang agak susah ini, semua orang berbondong-bondong ke kantor. Nah, kantor apa? Kantor JHT. Ya, kalau bisa dibilang kalau dulu jam sostek, sekarang BPJS ya, kantor BPJS. Nah, yang saya tahu di sana itu katanya gerbang akan dibuka jam 6. Nah, itu pendaftaran mulai jam 7.30 ya. Udah gitu baru orang akan diproses itu dari jam 8. Nah, hanya yang saya tahu beberapa teman-teman saya juga mungkin sudah melakukan hal itu katanya sih jam 3 pagi loh. Jam 3 pagi dia datang ke sana untuk ngantre ya. Kalau formulir bisa mungkin lewat internet, bisa sebelumnya 1 hari sebelumnya bisa juga ke sana untuk mengambil dan isi form. Tapi tetap aja ngantri. Karena apa? Ya, jadi karena satu hari itu katanya dibatasi 80-100 orang. Nah, bayangkan aja bagaimana kita ya dalam masa kondisi seperti ini, kita berbaris ya, kita capek-capek berbaris dari pagi-pagi untuk menghidupi kita sendiri. Nah, jadi kondisi seperti ini yang sekarang terjadi di Indonesia, khususnya untuk di Bali. Nah, cuman ya saya dapat informasi ya, ini nggak tahu sih informasi benar, katanya sih ada vaksin COVID. Nah, cuman nggak tahu itu kapan akan beredar di Indonesia. Nah, cuman untuk di Bali khususnya ya, itu sampai bulan Desember ini destinasi itu ditutup. Nah, bulan Januari tahun 2021 rencana katanya akan dibuka. Nah, cuman saya juga nggak tahu. Kalau menurut saya mungkin kalau untuk di dunia pariwisata ini sendiri itu mungkin agak susah. Karena kenapa? Ya karena tingkat COVID itu di Indonesia masih sangat meningkat. Tidak ada yang namanya penurunan.
Nah, emang sih jumlah kematian sedikit, cuman ya hanya yang bisa dikatakan yang kena teridentifikasi COVID itu masih tetap berjalan, tetap naik. Oke, jadi sekian dulu informasi terkini ya dari Bali tentang COVID dan pariwisata. Nanti untuk di video berikutnya mungkin saya akan menjelaskan beberapa tentang di luar dari COVID atau tentang COVID sendiri ini. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang ada di Bali atau yang ada di Indonesia atau di seluruh dunia yang mengerti bahasa Indonesia saya. Saya mengucapkan untuk terakhir kalinya terima kasih banyak, dan dimohon juga bantu untuk like ya, komen, dan klik subscribe dari channel saya. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, sayonara, bye bye.